Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau sharing, kita mau bikin itu ya, sharing cara bikin robot forex pakai MA Cross ya. Jadi ini MA Cross. Oke, jadi teman-teman ya, untuk beberapa video ke depan mungkin saya mau bikin EA yang full custom gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh baru bikin yang stochastic full custom gitu ya. Full custom itu maksudnya bisa diotak-atik gitu ya. Dari misalnya kayak gini, nanti untuk parameternya itu bisa diotak-atik dari periodnya, terus ininya apa ya, metodenya ini, terus kemudian ininya apa, update crossnya ini. Nah itu rencananya saya untuk beberapa video ke depan saya sudah ada gambaran buat bikin robot forex yang gratis tentu ya, full gratis, source kodenya itu yang custom seperti itu ya. Jadi nah buat teman-teman siapa tahu yang punya rule gitu ya, ada ide dan siap dibikin videonya dan di sharing secara bebas gitu ya. Misalnya Bang, kombinasi antara indikator ini atau indikator ini gitu ya, bikin full customnya nanti biar diutak-atik sama saya gitu ya, tulis di kolom komentar gitu ya. Biar jadi ide saya sekalian, biar saya bikin gitu ya. Biar teman-teman itu bisa apa ya, siapa tahu rule-nya profitable gitu. Kemudian kan daripada kita mantengin chart terus, grafik terus, kadang-kadang pas kita tidur dapat momen gitu kan, ternyata momennya nggak keambil gitu. Tapi kalau kita pakai robot kemudian install di VPS, ya itu kan lebih enak gitu ya, dia yang bisa ngambil terus peluang-peluang ya. Kalau memang diambil langsung sama dia, kita nggak perlu ngawasi 24 jam, tapi sudah ada sistem yang otomatis bisa mewakili kita gitu ya, rule trading kita ya. Nah jadi gitu buat teman-teman, kalau ada ide gitu ya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kebetulan saya cocok dan kebetulan ada waktu seperti sekarang, kemungkinan besar akan saya bikin videonya gitu ya. Tapi ya itu, kalian harus rela untuk EA-nya itu di-share secara bebas itu ya, buat teman-teman yang lain gitu maksudnya. Misalnya kombinasi antara RSI dan apa gitu ya, ya begitu-begitulah ya. Atau mungkin kalian punya rule yang lain ya, silakan tulis ya. Kalau cukup sederhana mungkin segera saya bikin ya, tapi kalau agak rumit mungkin pasti kan perlu proses gitu ya untuk codingnya gitu. Oke, jadi di sini kita mau bikin rule-nya seperti ini ya. Kita pakai moving average nih yang paling umum gitu ya. Nah ini karena belum ada masukan untuk itunya, tapi kita bikin yang biasanya seperti ini. Kita pakai MA 3MA gitu ya. MA pertama sebagai trend, misalnya di sini kita ambil 20 gitu ya. Nah seperti ini. Jadi ini gambaran rule-nya gitu ya. Jadi ada MA20, ini warna biru. Kemudian kita masukkan ini lagi moving average. Kemudian misalnya 14, warnanya kita kasih merah misalnya. Nah seperti ini metodenya eksponensial ya. Nah seperti itu. Kemudian ada 20, ada 14. Nah ini nanti kita nunggu perpotongannya ya, crossnya golden cross maupun dead cross. Tapi untuk perpotongan itu kita pakai filter. Nah filternya ini misalnya pakai MA 50 misalnya. Nah seperti ini, kita kasih warna kuning misalnya. Nah oke, jadi rencana rule-nya adalah kalau terjadi golden cross di atas MA50 ini, kita akan buy gitu ya, kemudian take profit dan stop loss dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau terjadi dead cross di bawah garis 50 ini, MA50, kita akan sell gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya terjadi golden cross tapi di bawah MA50 gitu ya, seperti ini contoh kasusnya. Nah ini kan golden cross ya kurang lebih ya. Nah itu kita nggak ambil untuk posisi open buy-nya gitu ya. Jadi karena dia
dianggap difilter sebagai trennya masih turun, jadi kita nggak buy. Nah gitu ya. Nah tapi dalam kasus ini kita akan menggunakan satu tambahan MA lagi, yaitu MA yang di shift ke belakang ya. Jadi 14. Jadi gini kita masukkan indikator moving average ya, di trend moving average. Nah ini yang 14 ini kita shiftkan menjadi shift 3 gitu ya. Jadi biar kenapa? Biar nggak terjadi error gitu ya. Ngebug kalau istilah saya. Nah itu, jadi di sini. Nah, jadi nanti rule-nya, nah ini kita geser sedikit. Nah ini, nah seperti ini. Ini tick masih jalan. Nah seperti ini misalnya. Kita perbesar sedikit. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan rule MA14 di atas MA20 kita buy, nah begitu take profit dan kondisinya masih memenuhi, dia akan buy lagi gitu ya. Nah, itu bugnya di situ. Jadi kemungkinan bisa terjadi open posisi terus-menerus ya kalau dia masih di atas seperti ini. Nah, untuk mengatasi itu biasanya saya tambahkan satu MA lagi gitu ya. Satu MA, nah seperti ini misalnya. Jadi kalau MA14-nya ini di atas MA20 dan MA14 shift satunya ini di bawah MA20, nah itu kita baru buy gitu ya. Nah gitu untuk rule trading yang akan kita bikin gitu ya, gambarannya buat teman-teman yang nanti kita akan bikin full custom. Jadi bisa diotak-atik dari periodenya dan mode MA-nya dan lain sebagainya ya. Oke. Jadi untuk bikinnya kita bikin yang simple saja pakai Forex Advisor ya. Nah ini, nanti baru kita kutak-atik dikit itu ya. Nah ini masih loading. Nah ini masih seperti ini tampilannya seperti biasa. Kita ke Go to Expert Advisor di sini ya. Go to Expert Advisor Generator di sini. Oke, kita sudah masuk ke rule buy-nya ya. Nah, sini kita pilih. Nah, indikatornya tentu moving average ya. Kita tarik garis. Nah, ini MA moving average, dia loading pasti. Kita tunggu, sabar aja sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk periodnya di sini misalnya kita masukkan untuk yang pertama ini yang 14 tadi ya. Nah, ini 14, shift-nya 0 ya. Kemudian ini kita pilih acak aja nggak apa-apa. Ini price close, ini shift-nya 0 gitu ya. Ini jadi untuk MA14-nya di atas MA20 gitu ya tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini MA20. Nah, seperti ini shift-nya 0. Ininya kita bikin SMA saja. Nah, nanti ini kita istilahnya itu? Kita tambahkan custom ya. Kalau di sini kan nanti nggak bisa diotak-atik ya. Nah, sini kita tambahkan lagi. Jadi MA14 di atas MA20 kondisi awal, kemudian kita tambahkan MA lagi di sini moving average. Oke, jadi MA14 di atas MA20 di sini. Kemudian MA14 shift 3 gitu ya. Nah, ini mode SMA. Price close, shift-nya 0. Ini di bawah MA20 gitu ya. Ini tadi yang kuning ini ya buat teman-teman ya. Nah, ini yang kuning ini kita bikin bukan yang kuning ya, yang hijau stabilo ini. Nah, itu kita bikin yang itu. Ini MA14, ini di bawah MA20 gitu ya. Ini kita masih bikin simple moving average-nya gitu. Nah, di sini sudah. Kemudian tambah lagi satu lagi yaitu moving average 20-nya ini harus di atas moving average 50 gitu ya. Nah, ini untuk buy ya. Jadi MA20-nya ini yang biru ini harus di atas MA50 ini ya. Nah, seperti itu. Ke bawah, jadi moving average 20 ini salah, ini 0. Kemudian nih SMA seperti ini, price close, shift-nya 0. Ini harus di atas MA50 gitu ya. Nah, itu baru nanti ke-trigger untuk buy-nya gitu. Seperti ini MA50, ini shift-nya 0.
Ini SMA saja. Ini price close, ininya 0. Nah, ini sudah ya untuk rule buy-nya seperti ini. Ini cukup simple dan mudah dipahami gitu ya. Sekarang kita masuk ke pembikinan untuk rule entry sell-nya gitu. Entry sell-nya tentu kebalikannya ya. Jangan lupa gitu. Jadi di sini moving average, mana moving average yang tadi 14 ya. Sini 14. Ini shift-nya 0, ini yang pertama ya. Jadi moving average 14. Close. Sini kita kasih 0, ini lebih kecil ya. Jangan lupa ini ya, jangan kebalik nanti terjadi error gitu ya. Bukan error sih sebenarnya, bug gitulah istilahnya kalau saya. Salah-salah sini istilahnya ngebug gitu. Dan periodnya ini di atas 20 gitu ya. Lebih kecil dari yang 20, ini shift-nya 0, modenya SMA. Price close, shift-nya 0 juga. Kemudian kita tambahkan lagi yang 14 shift 3 tadi harus lebih kecil dari yang 20 ini ya gitu kan. Nah, sini 14. Ini moving average kita tambahkan seperti itu. Nah, kita tunggu masih loading. Nah, sini 14, shift-nya 3. Kemudian ininya SMA gitu ya. Ininya 0, kemudian ini harus lebih besar ya, lebih besar dari moving average yang ini ya, yang 20 gitu. Jadi kan dia biar ini kan geraknya lebih lambat itu di belakangnya gitu. Nah, ini modenya SMA juga seperti ini. Close, kemudian ini 0. Oke. Nah, ini tinggal satu lagi yaitu yang MA20-nya harus lebih kecil dari MA50 gitu ya. Seperti ini, kita tinggal tambah klik seperti ini. MA20 kita cari ke moving average. Nah, ini yang 20. Nah, ini 20, ini shift-nya 0 ya. Ini yang shift 0. Jangan lupa shift-nya. Kemudian ini price close. Nah, ini harus lebih kecil ya. Kalau ini kan lebih besar, tadi lebih kecil gitu, harus kebalikannya dari buy tadi. Ini MA50 ya. Nah, seperti ini kasih 50, shift-nya 0, SMA, kemudian price close, shift-nya juga 0. Oke, jadi untuk rule buy dan sell-nya sudah jadi. Sekarang kita masuk ke opsi. Ini nggak terlalu banyak yang dirubah ya, cuman nengokin aja. Ini kita kasih, kalau saya lebih suka 0,01 ya, biar kalau misalnya miss install gitu kan lotnya kecil gitu. Kemudian kita masuk ke expert advisor kodenya ini, kita generate ya. Oke, sudah masuk di sini ada check profitable order AI ini ya. Terus kita generate saja ini langsung tanpa basa-basi ya. Oke, kita sudah dapatkan kodenya di sini. Ini kita tinggal kopas saja ya ke bawah seperti ini, agak panjang dia. Oke. Kemudian klik kanan, copy. Oke, seperti ini kita masuk ke sini. Navigator expert advisor klik kanan, kemudian create in meta editor ya, ini sudah ada. Ini ada ya, jangan lupa pilih yang expert advisor itu ya. Klik next, kita kasih nama di sini, namanya MA custom gitu aja ya. Seperti ini. Nah, next aja, finish gitu ya. Oke. Jadi klik kanan select all, kemudian klik kanan paste ya. Oke, kita compile. Nah, kita cek di sini sudah adakah MA custom. Ini dia ya. Nah, ini MA custom, kita drag ke sini. Nah, ini dia MA custom, command-nya seperti ini. Inputnya baru ini aja ya. Baru magic number, load, slip stop loss, take profit, trailing stop, juga slippage-nya ini ya. Nah, ini kan menurut saya sangat terbatas ya. Kalau kita sudah masuk sini, kalau mau diotak-atik itu malah masa kita harus ngotak-atik ke kodenya terus gitu ya. Nah, ini buat teman-teman mungkin yang untuk codingnya masih bingung, memang kita akan bikinkan untuk full customnya ya, diutak-atik biar bisa di backtest ya, atau mau di live trading langsung gitu ya. Live trading maksudnya akun demo ya, bukan real itu, bukan real akun gitu. Kalau real akun bahaya ya, harus diuji coba dan terbukti dulu gitu. Nah gitu. Sekarang kita bikin itunya ya, untuk
extern variabelnya. Ini magic number-nya kita buang aja lah ya, kita nggak perlu gitu ya. Nih kalau kita compile magic number-nya sudah hilang ya buat teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, udah nggak ada magic number ya. Terus snippets-nya ini perlu nggak ya? Ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Kita kasih nama di sini, masukin dikit dulu. Property strict gitu ya. Oke, ini copy dulu ini. Ini on pips ya, jangan sampai salah itu ya. Ini nanti salah dikira on point gitu ya. Ini take profitnya juga sama on pip. Nah, ini kalau belum kita compile di sini masih belum berubah ya, teman-teman ya. Di sini kita lihat, ini stop loss-nya masih stop loss dan take profit masih take profit itu. Tapi kalau kita compile seperti ini, nanti jadi take profitnya on pip gitu, on pip gitu. Nah, ini ya, take profit on pip ya, sudah kita kasih nama seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin untuk moving average-nya itu, periode-periodenya itu. Nah, ini kita perlebar gitu biar nggak pusing. Seperti itu, kita masukkan extern. Oke. Di sini kalau biar bisa kelihatan di situ ada namanya ini variabel externnya, extern integer untuk MA slow gitu ya. MA slow-nya tadi 14 itu ya. Kemudian extern integer ya. Integer itu tipe data. MA apa ya? Medium gitu ya. Mediumnya tadi 20 ya. Titik komanya jangan lupa. Extern ini kita bikin variabelnya, nanti baru kita masukin gitu. Integernya MA filter gitu ya. Yang buat filter trennya tadi itu 50 tadi ya. Nah, ini nanti bisa di ganti-ganti gitu ya. Kita compile. Nah, nanti dia nongol ya di sini teman-teman ya. Nah, ini dia ya, ini MA slow-nya yang paling lambatnya berapa. Kemudian satu lagi shift MA ya, kita bikin aja extern integer ya. Shift MA-nya berapa? Tadi 3 ya, coba kita bikin 3 aja gitu ya. Nah, ini dia sudah masuk ke sini ya. Nah, ini shift MA. Nah, tapi ini belum berfungsi apa-apa ya, karena kita belum belum menyantolkan lah ya gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ini belum cukup ya, karena kan untuk moving average di sini ya, kita lihat di indikator ini ada ini MA metodenya ini sama apply nya ini ya. Nah, kita bikin itunya juga. Nah, seperti ini ya. Extern enum ya. Enum MA method ya. Sini ya. MA method. Seperti ini. Kita bikin mode SMA untuk awalnya ya. Seperti ini. Nah, ini kalau kita compile dia sudah muncul Dropbox ya di sini. Ini dia ya. Ini simple moving average. Ini ada exponential, smooth, linear weights ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke extern enum. Ini update price. Mode price price close ya, price close saja ini untuk itunya. Kita compile. Nah, seperti itu. Sekarang sudah nongol nih untuk price-nya. Kita cek lagi dan cek lagi ya, close price nih, open, low, high dan lain sebagainya ya, kelihatan sekarang sudah nongol. Tapi kalau kita utak-atik di sini pun belum ngaruh apa-apa ya, karena kita belum mengitukan ya, mengaitkan gitu istilahnya ke ininya, ke fungsinya ya gitu. Jadi, nah sekarang kita akan mengaitkan. Gimana caranya? Ya kita tinggal masuk ke rule by-nya ya. Cari aja rule by-nya dulu. Salah. Kelewatan. Sini. Itu rule by ya. Ini order saya. Nah, ini if. Nah, ini kondisi by-nya ya. Sekitar sini. Jadi ini
if MA. Nah, ini periode 14-nya. Tadi ini slow MA. Nah, di sini kita masukin aja itu. Tadi gimana ya? Variabelnya saya lupa itu. Oh, MA slow ya ternyata. MA slow di sini. Nah, seperti ini. Ini mode MA-nya ini tadi mode apa ya? Kok saya lupa ya? MA method ya. Oh ya, lupa. MA method ya, seperti itu. Kemudian price ini mode price ya, seperti itu. Nah, kemudian ini lebih besar dari, nah ini yang 20 ya, ini periode ya yang di sini. Ini kalau kita bingung-bingung gitu, kita hapus tanda komanya ini ya. Kemudian kita kasih, nanti muncul ininya, apa namanya, panduannya gitu. Ini integer periode integer, ini tipe data, periode ini ya berarti ini untuk periode gitu ya. Nah, periodenya di sini tadi sini ya. MA medium ya, ini karena 20 tadi kan. Kemudian untuk mode SMA-nya ini tadi apa ya namanya? MA method ya. Kemudian untuk ininya price close-nya ini mode price ya. Ini lupa saya itu. Nah, ini yang terakhir. Ini yang itu yang shift itu ya. Ini yang shift ini kasih ini mode slow ya. MA slow. Kemudian di sini juga apa ya? Ada mod MA method ya. Kemudian di sini mode price. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian ini shift-nya ya. Shift-nya tadi kita bikin nggak ya? Shift MA. Oh ya, kita bikin ya. Shift MA ini kita kasih shift MA. Gimana sih tadi tulisannya? Ini harus benar-benar tepat ya tulisannya. Kalau enggak itu ini dia. Shift MA sudah sampai sini. Oke, kemudian nih ini harus lebih dari 20 tadi. Ini MA medium tadi kita kasih namanya. Kemudian di sini MA itu ya. MA method. Nah, ini kemudian di sini. Ini jangan sampai ada yang kelewat ya. Nanti teman-teman bisa itu nggak berjalan seperti semestinya ya. Kemudian di sini MA mediumnya ini modenya ini MA method. Kemudian di sini mode price, shift-nya 0 di sini. Ini MA filter ya di sini. MA method ya, namanya gampang lupa itu, mode price gitu ya. Ini ya, ini sudah selesai untuk pengaplikasian di rule by. Kita tinggal compile saja, hasilnya nggak ada error ya, cuma warning-warning ini dari tadi. Kita nggak masalah sih kalau cuma warning-warning. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk by sudah selesai, kita masuk ke rule cell-nya. Nah, ini rule cell. Ini OP cell ya, kelihatan di sini ya. Ini ada OP by tadi di atasnya OP by, kondisi-kondisinya. Ini OP cell. Nah, OP cell ini ya sama aja ya. Sebenarnya kita tinggal ini aja nih, apa namanya? Kopas aja ininya nih. Ini sampai shift N seperti ini, Ctrl C gitu ya. Nah, seperti ini. Ini N, ini V, nah itu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini tinggal ini ya. Parameternya, bukan parameter ya, kondisinya ini yang perlu kita rubah itu ya. Karena ini by tadi kan MA slow-nya, MA 14-nya ini harus
lebih besar, sekarang kita ganti lebih kecil gitu ya. Ini tinggal dibalik aja itu kan lebih kecil. Kalau ada yang lebih besar seperti ini, nah ini lebih kecil ganti lebih besar, itu aja ya. Namanya kebalikannya ya, tinggal bolak-balik aja itu ya. Nah, ini lebih besar berarti lebih kecil gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Ada 3 kondisi. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, tinggal compile. Ya, hasilnya nggak ada error ya. Memang seharusnya nggak ada error ya. Kalau ada error sangat bermasalah itu. Mungkin ada yang salah ketik atau gimana gitu ya. Oke, sekarang kita cek MA custom. Oke, sekarang sudah banyak pilihan ya. Jadi untuk MA filternya ini, MA mediumnya sekian nih, untuk yang itunya bisa diganti-ganti teman-teman ya sekarang. Jadi sesuai selera kalian, slippage-nya di sini ada sekian. MA metodenya juga bisa dipilih, mau simple, exponential, smooth, atau linear weights gitu ya, diutak-atik aja itu. Mode press-nya ini mau seperti apa nih? Mau simple, exponential, smooth, atau linear weights gitu ya. Press-nya ya ini press-nya. Mau close press, yang open, low, ya, yang median, typical, weight, atau dan lain sebagainya. Untuk shift-nya juga bisa diutak-atik gitu ya. Jadi MA shift-nya, MA shift ya, MA yang ini ya, shift yang ini ya maksudnya buat teman-teman ya yang hijau ini. Jadi mau lebih lambat atau lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang tinggal waktunya kita uji coba gitu. Maksudnya bukan soal profitable atau enggak gitu ya, tapi kita uji coba bekerja atau enggak gitu ya. Kita klik di sini. Oke. Harusnya kalau nggak ada error harusnya bekerja gitu dengan seperti seharusnya gitu. Kita tunggu, masih proses gitu pengambilan history gitu biasanya. Ini jarak pendek dari tanggal 7 bulan 20 ya. Tanggal 1 bulan 7 maksudnya. Sorry. Tanggal 1 bulan 7 sampai 24 bulan 1 2021 ya. Oke. Enggak masalah. Kurang lebih berapa ya? 8 12 gitu. 7 ke 5 bulanan ya. Sekarang kita cek result ya. Oke, ada ya. Ada ininya random sekali hasilnya. Kita lihat grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini. Oh ya. Masih sangat random sekali ya di sini, naik turun. Naik ya. Ini menarik sekali ya. Wow. Kita lihat reportnya di sini untuk win rate-nya 50% ya. Wow. Ini win rate-nya 50%. Jadi di sini kalau kita lihat tadi ya, probabilitasnya 1:1 ya. Kan take profit-nya 50, stop loss-nya 50, artinya ya rugi sih kita. Kecuali 1:2 itu kita masih sangat oke gitu. 100 kurang 50 kita masih dapat 50% profit-nya gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini bukan soal profitable atau enggak gitu ya, tapi ini soal apakah EA-nya bekerja atau enggak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Persis seperti yang kita bikin di sini ya. Ini untuk chartnya, kita lihat untuk indikator listnya di sini. Nah, ini ya, ada 4. Nah, ini seperti ini tadi simple, close, ini 50, ini untuk filter itu ya. Kalau kita ganti ini yang paling bawah pasti ya. Nah, oke, close. Nah, ini ya, ganti. Oke, seperti itu ya. Rule-nya seperti itu persis. Oke, teman-teman. Jadi ini EA custom sudah selesai kita bikin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka konten-konten seperti ini, tentu biar saya lebih semangat gitu ya. Kalau kalian lihat dengan EA MA Moving Average Full Custom ini, silahkan downloadnya, source kodenya saya cantumkan linknya di deskripsi, 100% gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun buat kalian bereksperimen gitu ya, sambil mungkin sebagian masih coba-coba pengen belajar gitu untuk coding-codingnya ini seperti apa. Nah, kalau kalian misalnya punya ide-ide rule trading yang siap gitu ya, kan kadang ada, waduh rule trading saya ini profitable tapi kayaknya sayang kalau dibagi ke orang, kadang kan gitu ya. Nah itu jangan nggak perlu nelpon saya karena saya nggak menerima jasa pembuatan EA. Tapi kalau misalnya teman-teman punya rule trading yang gambarannya gitu ya, bisa dibikin full custom seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau memang rule-nya simple, segera saya upayakan untuk bikin videonya gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.